price-nya 14.300, Mayora 4.000, dan Indofood 8.270 rupiah per share. Detailnya adalah seperti ini. Nah, yang menjadi main topik kita dalam konteks election period tahun depan, ICBP dan Mayora. Kita pendekin dulu time horizon-nya. Untuk time horizon fourth quarter 2023, kami akan memilih Mayora. Kenapa? Karena kalau kita lihat secara seasonally dan kita tarik mundur mereka punya earnings sampai tahun 2017, kita bisa melihat volume transaksi penjualan mereka paling tinggi ada di fourth quarter. Karena mereka melakukan ekspor kepada Vietnam dan China, atau dalam kurung Asia kalau dilihat di laporan keuangan mereka. Nah, kenaikan daripada penjualan di Asia tersebut, itu bisa menutupi penurunan dari penjualan domestik di Indonesia. Kok bisa ada kenaikan daripada Asia di fourth quarter tersebut? Karena produk-produk yang mereka jual itu menjadi makanan khas untuk Chinese New Year di first quarter tahun berikutnya. Jadi pemasok-pemasok dan peritel-peritel akan stock up barang-barang dari Mayora di fourth quarter. Nah, makanya akan ada bump up di mereka punya penjualan. Nah, setelah fourth quarter tersebut, maka time horizon kita menjadi lebih panjang ke full year 2024. Kita mengedepankan ICBP dan Indofood. Kenapa? Karena pertama, ketika pemilu biasanya konsumen mid-low ketika mendapatkan bantuan sosial, pertama akan melunasi utang mereka terlebih dahulu. Kedua, mereka akan melakukan spending pada snack atau barang-barang berharga lainnya. Baru mereka akan mendapatkan bantuan sosial, baik itu noodles, minyak goreng, dan seterusnya. Dan itu semua terdapat pada ICBP dan Indofood. Nah, sekarang kita udah paham nih, kira-kira emiten mana aja yang akan mendapat impact positif dari segi konsumen untuk periode pemilu tahun 2024. Sekarang kita masuk ke sektor consumer retail. Nah, consumer retail ini memiliki beberapa tren, dan yang paling prevalent di secara quarter on quarter adalah kenaikan penjualan di kuartal keempat menjelang hari Natal dan Tahun Baru. Nah, kalau kita tarik mundur sampai ke tahun 2016, kontribusi pendapatan dari fourth quarter ini bisa mencapai 30%, terutama untuk emiten retail Asus, Mapi, dan Alfamidi. Saya nggak ada chartnya sih, tapi teman-teman mungkin bisa lihat. Intinya, dalam fourth quarter ini, penjualan mereka bisa naik karena adanya additional promos and discount. Mungkin teman-teman bisa lihat di beberapa mall ada yang kasih discount sampai 70% untuk Zara dan atau 70% untuk food and beverage lainnya. Nah, itu akan memboosting sales volume daripada emiten-emiten ini. Kedua, yang saya lihat menarik dari segi emiten retail, dari sektor retail ini adalah kelas menengah ke atas tetap resilient untuk appetite belanjanya. Ini adalah beberapa foto yang saya ambil dari beberapa minggu yang lalu di tengah bulan, di tengah minggu kerja di beberapa outlet di dalam mall. Di sini kita lihat di sebelah kiri adalah Miniso baru yang buka di Grand Indonesia. ASP-nya ada di sekitar 30.000 sampai 400.000 rupiah, dan ini adalah antrian untuk barang yang kisaran ASP-nya di sekitar 300.000 rupiah. Dan sebenarnya ini fotonya nggak mencakup keseluruhannya, tapi hampir seluruh area di depan Miniso ini tuh ramai banget. Intinya apa yang saya mau convey adalah bahwa kelas mid to upper ini sebenarnya mau-mau aja belanja apapun yang menurut mereka lucu, nggak perlu berkaitan dengan sesuatu yang necessity. So, maksudnya adalah appetite belanja mereka ini masih ada. Jadi, ini dapat menjadi suatu sentimen positif untuk emiten-emiten yang menargetkan kelas mid-upper ini. Lalu, isu kedua atau topik kedua yang saya mau sentuh di sini adalah penutupan TikTok Shop. Kemarin kan ada berita bahwa TikTok Shop ditutup pada bulan Oktober tahun 2023, dan pengumuman itu udah keluar sejak bulan September tahun 2023. Implikasinya adalah e-commerce seperti Shopee, Goto, dan Bukalapak itu berhasil menaikkan transaksi mereka, terutama untuk Shopee dan Lazada yang memiliki kategori konsumen yang mirip. Nah,
impact-nya bagi consumer retail adalah transaksi mereka pada platform-platform yang sudah existing seperti Lazada dan Shopee ini mengalami kenaikan. Sebenarnya transaksi mereka di dalam TikTok Shop ini nggak terlalu kelihatan karena TikTok Shop ini menargetkan kelas mid-lower dan impulse spending karena ASP mereka lumayan rendah. Tapi dengan adanya penutupan sementara ini lumayan kelihatan kenaikan pada spending di e-commerce lain meskipun tidak pada volume yang sama seperti penjualan TikTok Shop. Jadi kita masih menunggu kira-kira perkembangan ke depannya gimana. Dan isu terakhir yang saya mau touch on di sektor consumer retail ini adalah dengan adanya kenaikan USD IDR. Seperti yang teman-teman mungkin ketahui, secara year to date USD IDR mengalami kenaikan ke 15.500 dan hampir beberapa waktu lalu ke 15.800. Nah, dampaknya ke konsumen retail yang ada di coverage kita adalah paling nampak pada emiten yang melakukan ekspor dari barang-barang mereka, import barang-barang mereka, seperti MAPI, ASUS, dan Era Jaya. Nah, mayoritas dari COGS mereka ada di dalam US dollar, terutama untuk MAPI, dan kedua untuk Era Jaya. Namun, berdasarkan analisis sensitivitas kita, untuk setiap 1% kenaikan daripada foreign exchange, itu akan menurunkan earnings daripada MAPI, ASUS, dan Era Jaya sebesar 7,4, 3,6, dan 0,4%. Namun, perlu kita ingat lagi teman-teman, bahwa emiten-emiten ini memiliki perjanjian dengan prinsipal-prinsipal yang cukup kuat, atau penyedia dari barang-barang ini yang cukup kuat. Jadi kalaupun akan adanya fluktuasi daripada USD IDR ini, mereka bisa melakukan deals dalam harga-harga tersebut. Nah, untuk brand-brand yang sudah memiliki fixed cost dari barang-barang yang mereka jual, mereka dengan mudah bisa pass on kenaikan harga tersebut kepada konsumen, meskipun tidak secara langsung. Kenapa? Karena kembali lagi, konsumen mereka ada di golongan mid-upper yang dengan mudah dapat menerima perubahan daripada harga-harga tersebut tanpa mempengaruhi earnings level daripada emiten-emiten ini. Berikutnya sebenarnya ada data penjualan dari HP untuk Era Jaya, namun perlu kita ingat lagi bahwa Indonesia biasanya akan mengalami kenaikan untuk penjualan HP setiap 2 tahun. Terakhir kali ada kenaikan penjualan HP itu di tahun 2020 ketika awal pandemi, dan berdasarkan data historis volumenya harusnya naik di tahun 2022. Namun di 2022 ada chip shortage, jadi prinsipal belum sempat untuk memberikan HP dengan harga 1 juta, 2 juta, 3 juta. Makanya di sini kita bisa lihat ASP-nya sempat mengalami kenaikan yang cukup drastis. So, kita asumsikan di tahun 2024 dengan adanya normalisasi daripada chip supply secara global, maka pendapatan daripada prinsipal ini bisa normalize dan mereka bisa memberikan ASP atau HP-HP yang lebih murah di harga 1 juta, 2 jutaan. Kalau teman-teman ke Era Phone atau mungkin bisa lihat juga di eraspace.com, itu bisa lihat sekarang udah ada HP-HP yang harganya di kisaran tersebut. Nah, kedepannya asumsinya kalau misalnya produksinya bisa ditingkatkan lagi, overall ASP mereka bisa lebih normal dan volume penjualannya bisa naik. Nah, ini kita bisa lihat di sini volumenya udah naik karena ya itu tadi produksi daripada HP. Cuman isu utamanya dari Era Jaya sebenarnya adalah di margins. Jadi kita masih mau lihat ke depannya bagaimana perkembangan dari Era Jaya. Overall, kami suka dengan emiten MAPI, MIDI, ASUS, Alfamart karena secara seasonal mereka yang akan benefit dari penjualan year end. Dan kalau kita lihat untuk tahun 2023 kami prefer Alfamidi dan Alfamart karena akan adanya bantuan sosial tadi, dan biasanya konsumen bisa melakukan belanja pada retail ini, terutama dengan adanya penambahan gerai yang cukup ekspansif untuk kedua emiten ini. That's it for me. Oke, thank you banget untuk Alista, menarik banget dan full banget ya, cukup detail sampai banyak juga nih komen-komen dari teman-teman di grup yang
kasih jempol, katanya bagus banget. Terus ternyata itu memang ada beberapa emiten yang menarik perhatian Kalista ya. Tadi kayak di sektor consumer kita ada lihat bahwa yang menjadi rekomendasi dari Kalista dan BCA adalah ICBP, Mayora, Indofood. Sedangkan roti itu netral ya. Roti itu netral. Oh, masih buy, sorry. Cuman untuk Unilever itu hold. Mungkin kalau oke, nanti kita akan bahas ya untuk teman-teman yang lain. Kita mungkin nanya dulu sama Kalista. Tadi yang untuk yang sektor retailers juga tadi Kalista udah share bahwa yang menjadi pilihan dari Kalista dan biasanya adalah ada MAPI, ada MIDI, ASUS, AMRT, ERA, dan ada CNMA, ada LPPF, yang whole itu hanya RALS. Nah, tadi kan Kalista ada share juga mengenai Flying Tiger. Kira-kira untuk Flying Tiger itu ada juga yang bertanya, bisa nggak bahwa itu menjadi kompetisi untuk ASUS? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ini menarik sih. Kalau kita lihat di awal presentasi sebenarnya aku sempat selipin sih fotonya Ace Hardware versus Flying Tiger meskipun agak blurry. Yeah. Jadi di sebelah kiri ini si Ace Hardware betul dia ada pernak-pernik yang mirip dengan Flying Tiger. Seperti ini ada bando, terus di sini sama nih mirip. Oh iya. Perhiasan. Yeah. Tapi secara overall barang-barang yang dijual di dalam Ace Hardware itu lebih mengarah ke perabotan dalam rumah tangga atau barang-barang pelengkap rumah tangga lainnya. Sedangkan Flying Tiger ini jatuhnya betul agak mirip, tetapi bukan ke perabotan. Ini lebih ke barang-barang seasonal. Karena kalau kita lihat di websitenya di beberapa bulan lalu, tepatnya di bulan September Oktober, mereka jualnya barang Halloween. Terus di bulan sebelumnya mereka juga jual barang-barang Easter dan agak ya tergantung daerahnya. Intinya ini lebih ke pernak-pernik yang sebenarnya kita nggak butuh, cuman karena lucu jadi beli. Sedangkan kalau Ace Hardware itu lebih menjurus ke barang-barang yang kita butuh dan kebetulan unik gitu. Contohnya kayak ada robot pembersih, ada mesin cuci nggak ada sih, ada vacuum cleaner, dan perlengkapan rumah tangga lainnya yang agak serius, quote unquote. Berarti ini kalau Flying Tiger agak mirip kayak Scoop ya. Scoop itu kan ada, ingat gak ada satu toko yang mirip ya kayak gini, cuma ini lebih lengkap dan lebih banyak ya variasinya ya. Kayaknya kalau Scoop bisa sih dibilang mirip Flying Tiger, cuman I guess Flying Tiger lebih curated dibandingkan dengan Scoop. Kalau Scoop kayaknya banyak banget barangnya. Dan semuanya mostly aksesoris gitu kan. Kalau ini kan sebenarnya ada juga kayak piring, kayak kotak itu sih kayak penyimpanan buat aksesoris atau apa, lucu-lucu sih. Itu sih sebenarnya begitu masuk tuh kita kalau nggak beli tuh nggak tahan. Cuma kemarin tuh ngantri gitu loh, ngantrinya panjang. Jadi aku pikir deh tunggu agak sepian, aku mau belanja beberapa item yang memang udah masuk ke pertanyaan. Jadi ada yang komen maminya Irma. Aduh, Kalista kayaknya ngetop banget nih, banyak yang kenal ya kayaknya. Oke, jadi salfok jadi nanya ya ke sana. Oke, tapi ini kira-kira kalau Flying Tiger tuh gede nggak sih kontribusinya ke MAPI sendiri? Harusnya sih sekarang belum, Ci, karena kan dia baru ada 3 gerai, kayaknya baru buka 2 minggu, jadi kayaknya baru 5 gerai, jadi kontribusinya belum gitu besar. Overall menurut aku kontribusi utama daripada MAPI ya justru si Mata, karena outputnya banyak, terus inventory-nya range-nya cukup luas ya, dari kelas mid-low sampai mid-upper itu banyak. Jadi untuk seleksi masyarakat yang misalnya mau down trading seperti grafik yang tadi saya tunjukkan di awal, ya mereka bisa aja tetap belanja di dalam emiten tersebut, di dalam si MAPI Mapa. Oh ini, nah ini juga alasan kenapa kami suka Alfamidi dan Alfamart, karena kan ini kelihatan nih ada down trading nih, ASP turun 1,85 dan 5,9% untuk konsumen individu. Nah ini maksudnya
kalau misalnya masyarakat yang tadinya beli misalnya Sunlight bisa pindah ke yang lebih murah, misalnya ekonomi, atau misalnya tadinya mereka beli Tresemme bisa pindah ke yang lebih murah, Rejoice contohnya. Okay. Dan semuanya itu ada di dalam ya kedua emiten ini, dan at the end of the day mereka yang terima marginnya kan. Mereka nggak merasakan perubahan di ASP-nya, tapi margin spending tersebut tetap mereka terima overall. Oke. Tadi kamu udah ngomongin kayak maksudnya mereka akan pindah ke yang baru. Sebenarnya ini a bit out of this topic, tapi masih di sektor consumer. Kira-kira Kalista tuh ada view kayak consumer retail yang kelasnya lebih bawah lagi, kayak Vichy gitu loh. Vichy kan banyak kayak skincare tapi yang harganya tuh murah, skincare, hair care yang harganya murah gitu. Mungkin ada insight gak dikit, karena banyak nih analis yang sebenarnya suka tapi belum di cover gitu. Mungkin ada teman-teman yang tertarik mau nanya juga nih. Apalagi kayak satu body lotion ya harganya cuma 15.000, isinya udah 180 ml gitu. Iya, kami sebenarnya suka sih Ci, Victoria Care, dan kami lumayan ngikutin juga company ini. Beberapa alasan kenapa kami suka adalah, pertama, ini jadi proxy untuk pendapat pengeluaran kelas mid to low. Yes. Dan kalau kita lihat di awal tahun lalu ketika overall data Bank Indonesia menunjukkan kelas mid low spending yang turun, si Vichy ini justru mengalami kenaikan secara quarter on quarter untuk pendapatannya sampai 100% year on month, quarter on quarter. Dan ini menarik karena berarti sebenarnya spending untuk consumer discretionary ini ada, dan consumer rela untuk mengeluarkan pendapatannya di situ. Jadi dengan kata lain kita bisa katakan skincare ini hampir menjadi barang primer, udah bukan jadi barang tersier lagi. Benar. Terutama ya kalau kita lihat lagi sih sebenarnya kan di data perusahaan mereka, mayoritas dari penjualan online mereka datangnya dari TikTok Shop. Dan kemarin ketika TikTok Shop turun, kemungkinan kita bisa lihat nanti di fourth quarter pendapatan mereka bisa mengalami penurunan. Tapi overall kami prediksikan dengan normalisasinya channel-channel distribusi mereka baik online maupun offline, ini sebenarnya bisa jadi signal yang bagus untuk again kelas mid low, dan company-nya ini sendiri juga cukup atraktif sih untuk penjualan pada kelas tersebut karena saingannya belum banyak. Dan kedua, mereka brand development-nya cukup rapid dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang main di kelas tersebut. Oke. Nih terus ada pertanyaan dari teman kita yang hadir di YouTube ya. Dia nanya, ada kabar kalau TikTok Shop itu bakal dibuka lagi dengan menggandeng e-commerce lokal. Gimana, ada view nggak on that? Kayak dia kayaknya ada potensi menggandeng beberapa e-commerce ya, lagi penjajakan ya. Ada dengar nggak? Iya, kita dengar sih isu itu Ci. Cuman kita sebenarnya belum ada informasi lebih lagi selain ya informasi yang udah tersirkulasikan di publik. Kalau seandainya mereka menggandengkan e-commerce yang udah existing dan itu cocok dengan UI UX-nya dan flow daripada mereka belanja dari TikTok Shop ke e-commerce tersebut cukup seamless, maka itu bisa menaikkan transaction volume daripada e-commerce tersebut. Karena saat ini yang menjadi isu utama untuk beberapa e-commerce, apalagi yang mid upper spending, adalah dalam transaction volume. Kalau dibandingkan dengan TikTok Shop, itu mereka transaksinya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa e-commerce. Bahkan ada data dari Cube Asia, yaitu research platform khusus untuk e-commerce, yang menyatakan bahwa untuk setiap $10 pengeluaran di TikTok Shop itu $5 datangnya dari e-commerce lain. Dengan kata lain 50% daripada market share TikTok Shop, market share e-commerce as a whole, market share transaksi e-commerce as a whole pada saat itu didominasikan oleh si TikTok Shop ini. Nah, kenapa dia bisa sebesar itu? Ya karena ada closed loop dari penjualan e-commerce. Maksudnya closed loop itu apa? Jadi dari sejak dia melihat
adanya konten terkait satu produk sampai dia mau membeli produk tersebut, melakukan pembayaran, delivery, sampai melakukan scrolling lagi, itu semua dilakukan di dalam satu app tersebut, seamless, nggak terpecah ke aplikasi lain. Nah, company-company lain seperti Facebook Live sebenarnya udah duluan dalam mengaplikasikan social commerce, cuma mereka nggak seseamless itu, karena di awal-awalnya mereka mengaplikasikan social commerce ini, mereka malah dialihkan ke platform lain, itu yang jadi isu utama. Jadi kalau seandainya ada e-commerce yang bisa menggandeng TikTok Shop dan tetap mempertahankan closed loop tersebut, maka kita bisa melihat ada potensi kenaikan untuk emiten tersebut as a whole. Jadi sekarang sih yang aku baca-baca, beberapa emiten yang udah mulai in talks itu adalah Koto, Bukalapak, bahkan Blibli. Yes. Ya. Iya. Yang listed itu sih, yang non listed kayaknya adalah Sada juga sama Shopee ya. Mereka lagi kayak close stock dengan 5, kalau nggak salah bener deh 5 e-commerce itu. Oke, kita mudah-mudahan secepatnya dapat solusi untuk ini. Jadi ya buat consumer sektornya juga diuntungkan, ada kenaikan penjualan, dan untuk yang emiten dari e-commerce juga dapat katalis positif. Kemudian ini ada pertanyaan yang cukup menarik nih. Ada yang tahu nggak SSGS sama MAPI yang terakhir? Aku ada datanya. Nah, ini yang sangat menarik nih, kita nungguin. Oke, sebentar Ci, aku harus keluarin angkanya. Kalau untuk MAPI, SSSG mereka yang terakhir ada di 10,3%. Itu untuk 9 month 2023. Sekaligus kalau untuk MAPA di 12,7%, MAPB ada di 6,1%. Kalau untuk standalone third quarter 2023, SSSG MAPI ada di 6,1%, MAPA ada di 9,1%, dan MAPB ada di 2,4%. Kalau untuk Alpha Midi, SSSG-nya